Bang, gua kan pemula nih. Gimana caranya buat upgrade otot gini nih? Gimana caranya ya? What's up cuy, kembali di Project 69. So, hari ini gue bakal bikin segmen baru lagi. Dan apa itu segmennya dan apa isi kontennya, yaitu segmen. Nah, pasti lu banyak yang bertanya-tanya kenapa gak gue sebutin nama segmennya. Ya sebenarnya udah tahu yang lu lihat intro di awal. Dan itu segmen terbaru dari gue. Dan kenapa gue memilih segmen ini untuk segmen baru gue dan isi kontennya, karena bakal banyak banget edukasi dan informasi mengenai hal ya healthy life lah bisa kita katakan untuk semua kalangan generasi Indonesia terutama. Dan gue pengen sedikit di sini di channel Project 9 kali ini itu ada ya sesuatu hal yang berbeda dan lebih mengedukasi buat semuanya cuy. Oke, dan informasi yang bakal ada di konten baru gue nanti itu lebih berhubungan dengan yang namanya dunia fitness dan gym, atau bisa dibilang ya healthy life lah. Tentang aktivitas keseharian mungkin di gym atau mungkin teman-teman gue yang latihan bareng ataupun ya anyway pokoknya everything about gym lah intinya. Dan di sini gue bakal ngasih informasi kenapa sih gue berubah total semuanya jadi konten gym atau bisa dibilang ya dunia kesehatan. Karena gue pengen di sini sesuatu yang baru dan juga lebih mengedukasi generasi-generasi Indonesia, khususnya buat ya yang muda, tua, lanjut usia apapun lah, intinya siapapun gak memandang umur, lebih mengedukasi lagi dan lebih bijak lagi dalam membuat konten. Gue bakal tetap jadi diri gue sendiri dengan cara membawakan gue seperti ini, nggak ada yang namanya formal segala macam, tidak. Gue tetap dengan diri gue sendiri. So, kenapa di sini gue memilih dengan alasan konten gym atau fitness? Karena itu passion gue kembali lagi, dan gue ngerasa lebih proper aja untuk bikin kontennya seperti itu karena gue bisa ngejalaninnya sendiri ataupun dengan temen-temen gue. Ya, supaya universal lah, lebih fleksibel aja gitu, nggak harus dengan rancangan orang seperti gue bisa. Jadi intinya ke situ. Dan yang pertama gue pengen ngasih informasi juga, dunia fitness atau dunia gym itu kan lebih untuk orang awam atau yang baru pengen memulai gym, biasanya takut dan terlalu banyak overthinking gitu loh, yang bilang ya sulit targetnya dan ya susah konsisten, gak sabar segala macam karena kurang ini dan ini. Sebenarnya enggak, semua kembali ke diri kita masing-masing, mau atau tidaknya. Aku bakal share semua secara gamblang, baik itu tentang program menaikkan berat badan dengan masa otot, terus juga fat loss atau diet, terus yang ketiga nutrisi, pola latihan, dan waktu istirahat yang tepat itu kapan, dan everything about gym pokoknya bakal gue share semuanya secara terbuka. Di sini gue bukan bukan merasa ingin menggurui atau mengajari lo semua, tapi sini gue juga sama-sama pengen belajar. Tapi gue pengen lebih mengedukasi dan meng-share lo semua biar buat lo terutama para pemula yang mau program latihan ataupun masih bingung untuk memulai dari mana di gym nanti, gue bakal nge-share semuanya baik itu pola latihan dan lain-lainnya. Jadi itu intinya kuncinya di awal. Dan ini satu hal, jangan pernah takut untuk mencoba. Jalanin dulu, lo kerjain dulu dan lo baru tahu hasilnya seperti apa. Oke? So, kalau di YouTube kan kayaknya gue nggak mungkin setiap saat buat nge-share keseharian gue dan ya baik itu pola makan ataupun keseharian gue seperti apa. Nah, untuk lebih tepatnya dan lebih jelas kalau bisa follow Instagram gue pokoknya biar tahu informasi lebih jelas lagi tentang keseharian gue. Dan satu hal lagi, di sini gue pengen bikin berbeda karena apa? Seandainya lo bingung dan lo nggak ngerti pertanyaan apapun tentang dunia gym atau fitness atau healthy life lainnya, lo bisa langsung DM gue di Instagram dan bakal gue balas pastinya. Tenang aja, bakal gue balas satu persatu pastinya ya. Gue sabar aja gue. Tapi pasti gue balas. Satu lagi lupa gue ketinggalan, ini bakal banyak banget yang ya haters ataupun netizen yang setuju, ya intinya pro dan kontra lah. Tapi gue di sini lebih menanggapi yang kontra. Kalau pro ya thanks banget buat lo semua yang masih support gue dengan memberi support, masukan ataupun kritik dan sarannya juga. Itu gue bakal terima banget. Lo bisa langsung aja komen di kolom komentar itu channel gue ataupun nanti bisa DM di Instagram gue langsung. Dan untuk yang
kontra atau bisa dibilang lebih meng-hate gue, gak masalah buat gue, karena gue juga dari dulu tipikal orang yang cuek, gak pernah peduli dengan itu semua. Apapun yang gue suka, apapun yang gue seneng dan menurut gue itu baik, gue bakal jalanin tanpa mendengar kiri kanan tentang netizen ataupun orang-orang yang mencaci gue ataupun nyinyir gue gak pernah peduli. Fakta buat semuanya. Oke. Intinya gue jalanin terus apapun itu selama itu mengedukasi dan memberi informasi yang baik buat lo semua. Dan terutama alasan gue kenapa berubah ya karena orang tua gue salah satunya juga yang masih mendukung. Jadi ya udah, dan juga beberapa teman-teman gue juga sangat mendukung gue dan tahu gue seperti apa. Jadi udah, mungkin itu aja informasi sedikit yang bisa gue kasih tahu. Dan untuk nextnya setelah cuplikan ini atau scene yang ini bakal ada video bahkan klip cuplikan untuk latihan untuk pemula bagi lo semua yang baru masuk di gym. Dan ada juga beberapa sedikit pertanyaan yang sering banget gue dengar terkadang untuk para pemula tuh biasanya masih malu-malu dan gengsi buat nanya atau mungkin gak enak. Ya contoh pertanyaannya kayak gini, Bang, gua kan pemula nih, gimana caranya buat upgrade otot gini nih? Gimana caranya ya? nah itu dia tadi pertanyaannya. Dan ya udah, tanpa gue gak terlalu mau banyak basa-basi, langsung check this out aja videonya, langsung lu cek biar lo gak nanya lagi deh intinya. Oke, langsung lo lihat deh video ini samping. Oke, let's check this out. Oke, di sini kita masuk ke gerakan yang pertama, yaitu leg press. Sebenarnya nggak harus leg press, lo bisa ngelakuin squat atau hack squat. Tapi berhubung kemarin gue habis latihan abs, jadi masih agak sedikit kontraksi di bagian perut gue masih agak ngilu. Jadi gue alternatifin dengan leg press. Dan di sini tekniknya itu gampang banget sebenarnya. Lo buka kaki lo selebar bahu, dan pada saat turun usahain dibuka bagian dengkul atau paha lo selebar bahu juga pada saat turun. Jangan sampai lo kerucutin, oke? Karena itu riskan banget buat cedera, cuy. Dan sekali lagi gue ingetin, pakai beban dengan sesuai kemampuan yang bisa lo angkat. Sekitar 20-30% ya. Itu dari total berat badan kita. Jadi slow aja, jangan terlalu terburu-buru. Dan yang paling penting satu, cuy, atur napas lo. Jangan sampai lo tahan, oke? Jadi lo lihat gerakannya baik-baik, oke? Pokoknya sebaik mungkin lo kontrol gerakannya. Dan next kita ke gerakan yang kedua, yaitu bench press atau bisa dibilang pakai Smith machine press. Karena di sini sepupu gue karena pemula, jadi gue kasih speed machine press biar dia lebih imbang. Karena emang paling susah tuh ngimbangin kalau untuk pemula atau newbie. Makanya disuruh pakai Smith machine press biar dia bisa kontrol gerakannya juga. Tetap ya, walaupun pakai Smith machine press, ROM-nya tetap harus dijaga, yaitu range of motion-nya dia. Lo rasain stretch otot atau kontraksi otot yang lo latih, yaitu otot dada untuk Smith machine press ini. Usahain tetap hitungan 3:1. Bisa dibilang pas turun tuh hitungan 3. 1, 2, 3, naiknya 1, langsung satu gerakan tanpa adanya jeda ya. Jadi lo ambil napas pas turun, pas ke atas lo buang napas ya. Intinya diturunin sebawah dada lah bisa dibilang, atau pas tengah-tengah. Oke. Oke cuy, kita ke gerakan yang 3, itu lat pull down. Nggak harus lat pull down sebenarnya, lo bisa lakuin pakai pull up kalau emang lo kuat, atau chin up. Tapi gue di sini pakai mesin lat pull down karena biar lebih imbang aja, karena menyesuaikan dengan sepupu gue dan buat lo semua yang pemula juga biar lebih paham. Lo bisa lakuin ini 3-4 set dengan repetisi 10-12 repetisi. Tetap dijaga, no ego lifting, sekali lagi gue ingetin, tetap kontrol movement. Lo fokus sama gerakan dan otot yang lo latih. Busungin dada atau bisa dibilangnya chest up gitu lo, kunci bagian tulang ekor atau lower back lo gitu lo. Tetap fokus sama gerakannya, jangan pernah terkecoh sama beban. Sekali lagi gue ingetin, oke? Sesuaiin sama kemampuan lo. Oke, di sini kita ngelatih exercise yang keempat, yaitu dumbbell shoulder press. Oke, ini gue biasa ngelakuin 3 set dengan repetisi 10-12 repetisi.
Dari sini sekali lagi gue ingetin, no ego lifting, oke cuy? Jadi sesuaiin dengan beban yang bisa lo angkat, sekitar 20-30% aja untuk pemula, oke? Dari sini tetap kontrol gerakan lo, fokus mind muscle connection-nya dengan gerakan yang lo latih, oke? Fokus otot shoulders atau deltoid lo, bagian front delt terutama, karena di sini kalau lo terlalu ceroboh, riskan banget buat cedera cuy. Jadi tetap fokus, kontrol movement-nya, oke? Teknik lebih penting sekali lagi. That's it cuy. Oke, exercise yang kelima yaitu cable bicep curl atau bisa dibilang ya cable curl lah yang biasa orang bisa bilang. Itu bisa lo lakuin 3-4 set. Kalau gue biasanya 3 set aja sih. Gitu loh, gue ngelakuin 10-12 repetisi. Itu tetap konsisten gerakannya, range of motion, sekali lagi teknik tuh penting. Mind muscle connection juga sama, jadi sinkronin antara pikiran, fokus lo maksud gue sama kontraksi otot yang lo latih. Di sini gue ngelatih otot bicep gue. Kalau jadi lo bener-bener fokus, cukup lengan bagian bawah yang diayun atau digerakin. Intinya tetap konsisten sama gerakan. Dan sekali lagi no ego lifting, beban sesuaiin biar gerakan lo maksimal dan optimal sama otot yang lo latih. That's it cuy. Pokoknya santai, hitungannya pada saat turun usahain tahan, jangan langsung di swing. Intinya lo tahan dan naik langsung 1 kali hitungan, oke? Oke, kita masuk ke last exercise, tricep pull down. Gue biasa ngelakuin 3 set dengan repetisi maksimum 12-15 repetisi cuy. Nah, di sini lo lihat, jangan sekali lagi gue ingetin no ego lifting, oke? Sesuaiin beban dengan yang bisa lo angkat dulu. Teknik lebih penting cuy dibandingkan dengan beban yang berat tapi gerakan lo nggak maksimal, percuma. Kayak lo cuma dapet capek dan pegelnya doang. Jadi kita di sini fokus dengan target otot side tricep atau otot bagian samping tricep kita. Dan sini lo lihat pada saat ke bawah gue full range of motion dengan lurus tegak. Pada saat ke atas siku gue cukup naik sampai 90 derajat, oke? Dan di sini lo lihat pada saat sepupu gue main pun atau pada saat menggerakkan variasi ini, dia bener-bener fokus sama gerakannya dan lo nyamanin dulu posisi lo, pas baru lo mainin, oke? That's it. Oke, lo lihat aja langsung, kalau emang kurang lo replay lagi. Oke, mungkin segini aja buat video kali ini dan semoga mengedukasi dan jadi pembelajaran buat kita semua, oke? Enjoy with your freaking life. Peace out.